Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persiapan psikologis untuk memperlancar persalinan. Jadi, adapun beberapa gangguan psikologis apa saja sih yang datang ketika persalinan. Jadi kadang-kadang pada saat pasca persalinan itu terjadi gangguan psikologis. Yang pertama itu cemas, gak jelas sih kemana itu cemasnya, tapi kemudian juga takut ini juga bisa memberikan objek yang nyata. Jadi misalnya takut nanti anak saya kenapa-napa, atau takut dia sendiri kenapa-napa. Nah, karena kan persalinan itu tidak mudah ya moms. Kemudian ada yang disebut dengan hipermaskulin, artinya dia ragu-ragu gitu mau melahirkan atau enggak ya. Nah, jadi ini berhubungan dengan keengganan dia melepas si janin itu, tapi juga keharusan dia melepaskan si janin tersebut. Kemudian ada juga pasif. Kalau pasif itu dia benar-benar tidak mau melahirkan. Ya udahlah, nanti kalau saya melahirkan gimana? Lepas nih bayi atau saya jadi bagaimana? Itu adalah ketakutan seperti itu. Namanya pasif. Kemudian ada lagi yang disebut hiperaktif atau ini keraguan apakah akan dilepas, tapi kalau dilepas ini ingin cepat, tapi prosesnya ingin cepat. Kemudian setelah itu ada lagi ketika dia betul-betul ingin secepatnya melepas si bayi, prosesnya harus cepat. Selanjutnya ada pun yang disebut dengan halusinasi hipnagonik, atau dalam kondisi itu timbullah berbagai pikiran-pikiran. Kemudian yang terakhir ada baby syndrome. Faktor psikologis apa saja yang dapat mempengaruhi kelancaran persalinan? Nah, jadi ada beberapa faktor psikologis yang dapat mempengaruhi persalinan. Kalau untuk kelancaran itu istri itu membutuhkan dukungan dari pasangan maupun dari keluarga besar, sahabat-sahabat, kemudian juga rasa dicintai, rasa dibutuhkan, rasa disayangi, itu akan membantu si ibu atau si istri merasa tenang dan efeknya akan memperlancar proses persalinan. Selanjutnya, mengapa dukungan suami sangat penting pada saat proses persalinan? Ya karena suami itu adalah pasangan si istri ini atau calon ibu ini dan orang terdekat dia. Si suami juga ayah dari calon si janin atau si bayi itu. Nah, kemudian ketika si suami memberikan dukungan secara positif kepada ibu, maka itu akan menimbulkan rasa aman bagi si istri atau si calon ibu. Kemudian rasa tenang yang mana akan memudahkan dia untuk menjalani proses persalinan. Selanjutnya, dukungan apa saja sih yang dapat diberikan oleh para suami? Untuk para suami nih ya, kalau istri lagi proses melahirkan atau persalinan, yang pertama para suami dapat membuktikan dukungan kamu adalah dengan hadir pada proses persalinan itu. Yang kedua yaitu jangan menambahkan istri untuk tambah stres atau tambah ribet. Jadi nanti para suami dapat melihat istri itu maunya bagaimana, apakah dielus atau disayang, maka lakukan. Atau bisa juga si istri dengan si suami diajak ngobrol. Tapi kemudian apabila si istri ini sudah sangat sakit, sudah tidak suka diajak mengobrol kalau lagi sakit, itu jangan diajak ngobrol. Nah, selanjutnya yang penting suami itu hadir pada saat posisi ibu, pada saat proses persalinan. Apabila si istri hanya ingin mengambilkan minum, maka suami dapat membantu ibu untuk mengambilkan minum. Itu agar dapat suami menunjukkan dukungan pada istri pada saat proses persalinan. Kemudian bisa juga dengan meyakinkan si istri bahwa proses persalinan ini mudah ditangani dan sudah ditangani oleh orang-orang yang kompeten dan ahli bidangnya. Dokternya oke, susternya oke, rumah sakitnya bagus. Dan kadang-kadang si istri ini juga mikirin hal-hal seperti tersebut. Ini dokternya datang atau enggak sih? Nanti yang megang dokter kandungan atau bukan ya? Nah, jadi hanya suami yang dapat menenangkan istri. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi rasa takut dan cemas pada saat proses persalinan? Nah, jadi yang pertama adalah kita harus mengumpulkan informasi yang tepat terlebih dahulu. Apa aja sih yang akan terjadi, apa yang bisa kita tanyakan atau bisa kita tanyakan kepada dokter atau informasi lain, tapi harus yang benar. Itu bisa kita lakukan. Kemudian minta pasangan untuk mendampingi, mendukung. Kemudian juga dapat dilakukan dengan harus cukup istirahat, makan asupan yang bergizi, tidur dengan pola hidup yang sehat. Itu akan membantu kamu atau si ibu untuk melakukan proses persalinan yang tenang dan siap. Baiklah ibu, itulah beberapa tips psikologis dan beberapa saran dan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.